Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta'ala baqa'a wa qadahu wa hakama fihim bi'adlihi wa ridahu wa yassara kullan lima khuliqa lahu ardahu. Fasawabil mawti bainal ghani wal faqir wa ja'ala al-quraba malan lid-dini wa syarif. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan, dan tentu saja bulan yang bikin mendadak banyak orang jadi alim, yang biasanya jarang kelihatan saat sholat di masjid saat waktu ini menjadi lebih bersemangat karena sholat tarawih, bahkan di sholat terdepan. Masya Allah, yang biasanya suka begadang-begadang gak jelas, kini begadang dengan niat sahur. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan dan bukan dengan penuh balas dendam. Baiklah, berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk bisa membawakan kultum singkat yang berjudul Ramadan, bulan penuh keberkahan atau bulan penuh balas dendam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang menyebut bahwa Ramadan merupakan bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh keberkahan. Tapi terlepas dari itu semua, ada juga yang menyebut bahwa Ramadan merupakan bulan balas dendam. Maka bisa, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, balas dendam makan. Ada yang memahami saat azan maghrib berkumandang, meja makan mendadak dan seperti meja prasmanan kondangan. Ada kolak, ada es buah, ada gorengan, ada berbagai jenis kue, ada bubur ayam, dan lain-lain. Padahal baru istirahat seharian sudah langsung dihajar sama berbagai makanan. Akibatnya baru makan 2 atau 3 biji kue plus segelas air, perut sudah langsung sesak dan akhirnya sholat maghrib jadi susah gerak karena kekenyangan. Padahal Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuka dengan yang ringan-ringan, misalnya kurma dan air. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutbatin, fa in lam takun rutbatun fa tumayratun, fa in lam takun tumayratun hasawatun bil ma'i. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih muda atau setengah matang. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu sejenis kurma yang sudah matang atau sudah sempurna, yang sudah hitam. Kemudian jika tidak ada tamar, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, saudara-saudaraku sekalian, balas dendam ini salah satu bentuk balas dendam yang paling sering orang lakukan. Dikarenakan saat di siang hari mereka menahan lapar, saat waktu berbuka telah terhidang berbagai jenis makanan dan akhirnya seluruh makanan tidak dihabiskan. Betul? Kemudian yang kedua, balas dendam tidur. Ramadan merupakan bulan ibadah, bulan yang penuh dengan pahala, yang jikalau kita melakukan amalan baik di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut. Tapi ada sebagian orang yang memahami ibadah dengan cara yang berbeda. Katanya tidur orang puasa itu ibadah. Betul sih, tapi bukan berarti tidur dari subuh sampai maghrib itu bukan puasa, apalagi ibadah, itu hibernasi.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya tidur seharian dan bangun hanya pas azan maghrib. Atas hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini sejalan bahwa ini salah satu bentuk balas dendam yang sering dilakukan di zaman ini. Mengapa? Karena saat malam hari mereka begadang dari setelah tarawih sampai sahur. Kemudian setelah itu sepanjang hari mereka tidur. Gara-gara apa? Begadang, main ML, FF dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, balas dendam tarawih. Sholat tarawih itu istimewa, tapi ada sebagian orang yang menjadikan sholat tarawih sebagai ajang balas dendam atas kantuk yang bukan saat siang. Ada juga sebagian orang yang memilih masjid berdasarkan kecepatan imamnya. Katanya masjid A bacaannya lama, ke masjid B aja, imamnya turko. Padahal Ramadan merupakan bulan untuk meningkatkan ibadah, bukan cek imam yang bisa menyelesaikan tarawih dalam waktu 5 menit. Lantas, bagaimanakah seharusnya kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keberkahan? Saudara-saudara, Ramadan bukanlah bulan balas dendam. Ini bulan pelatihan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kalau kita bisa menahan lapar dan haus di siang hari, maka mengapa kita tidak bisa menahan kantuk saat sholat, nafsu makan yang berlebihan, atau kebiasaan tidur yang terlalu? Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang pertama, makan secukupnya, bukan sekuatnya. Yang kedua, tidur seperlunya, bukan sepanjang hari. Dan yang ketiga, beribadah dengan ikhlas, bukan cara yang paling cepat selesai. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.